Pasti pernah dibully ini ya. Ya dulu Pak, dulu korban ya? bullying. Sekarang ya masih. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya Ayunda Setiarini dan Pak Ali. Saya Ali dari Kodim ya. Iya. Ya, kembali lagi di Podsmart, podcastnya orang-orang smart. Ya, Muhimu Media. Ya, Pak Ali. Ya, tadi kita sudah berkenalan ya Pak ya. Agak grogi tapi saya Mbak ya. Agak grogi nih. Kenapa grogi Bapak? Iya, karena bertemu dan yang menanyai adalah beliaunya yang smart ya. Sesuai dengan ininya, Podsmart ya. Yang tanya juga smart juga ini. Amin, didoain smart ya Pak ya. Oke Bapak, tadi kan kita sudah melaksanakan workshop ya Pak ya, menindaklanjuti dari sosialisasi dan workshop anti perundungan ya di SMK Pusat Keunggulan. Saya tertarik Bapak dengan materi bullying. Iya. Pasti pernah dibully ini ya. Ya dulu Pak, dulu korban bullying. Sekarang ya masih. Sekarang alhamdulillah tidak Bapak. Alhamdulillah ya. Karena tadi yang Bapak sampaikan, saya tertarik dengan kalimat yang Bapak sampaikan itu, jangan jadikan kekurangan kamu sebagai kelemahan. Iya, betul Bapak. Nah, saya tertarik Pak di bentuk bullying yang cyberbullying Pak. Cyberbullying, oke. Cyberbullying. Cyberbullying tuh seperti apa Pak? Menurut Bapak? Ya. Jadi begini ya. Cyberbullying itu kan sekarang masa zaman modern, ya kan? Biasanya cyberbullying itu orang cenderung menggunakan perlengkapan yang elektronik, contoh seperti HP kah, Instagram kah, WA kah, dalam rangka untuk membuat seseorang itu merasa sakit hati, merasa terhina dengan bullying itu, secara tidak langsung melewati itu. Kira-kira seperti itu. Intinya di sini bullyingnya dilakukan secara media begitu ya Pak, melalui media sosial. Benar Mbak ya. Jadi kadang mungkin sering kita lihat di televisi, kemudian Instagram orang-orang yang terkenal ya kan? Artis, bahkan yang di depan saya ini juga artis bukan Mbak? Bukan artis. OTW selebgram Pak. Selebgram ya. Jadi banyak sekali memang di era sekarang ini orang cenderung akan memberikan suatu penilaian yang negatif, tetapi tidak berani secara langsung. Oh iya betul. Ya, mereka beraninya lewat Instagram ketikan. Iya, karena apa? Mereka tidak berani bertatap langsung dengan orangnya. Itu cuman terkadang dampak dari cyberbully itu malah lebih mengena. Karena orang itu akan cenderung terbawa sampai dengan perasaan. Setiap kali dia buka Instagramnya kah, WA-nya kah, pasti yang terlintas, ini netizen. Itu dibuka HP, coret banyak ini, ini bully. Terus kalau sekarang ini memang bagi kita ya kaum awam ini, saya berbicara kaum awam ini, biasanya kalau kita sudah dibully dengan cyber, kita mau kemana? Kita mau bisa apa kan begitu? Paling hanya kalau tidak nangis, di unfollow kah? Betul. Ya kan, di blok dan lain sebagainya. Padahal apabila kita mengalami perundungan melalui cyberbully itu, kita sebenarnya bisa mengadukan. Ada pengaduannya, bahwasanya sesuai dengan hukumnya itu nanti termasuk ke dalam perundang-undangan tentang membikin seseorang yang sakit hati. Membikin orang istilahnya, mohon maaf, kadang kalau terlalu lama dirundung bully, terlalu kita masuk dalam perasaan, bisa berakhir fatal, bunuh diri bisa bunuh itu. Diri, banyak sekali ya Pak, banyak kasus bunuh diri karena bullying. Kadang mungkin
semoga aja begitu baca WA gini, oh bullying langsung bunuh diri mati ya kan? Kan kita nggak tahu juga ini. Iya. Iya. Itu. Karena kita nggak tahu perasaan masing-masing orang tuh seperti apa. Iya, Gitu. betul. Ada yang oke, santai aja Iya, menanggapi betul. lelucon dari mereka. Ada juga yang sampai ke bawah perasaan, Betul begitu sekali. ya Pak ya. Iya. Kalau saya tipenya, saya tuh apa-apa dipikir Pak. Saya Bener tuh, nih. Iya Pak. Tapi ini bukan bully loh ya, bukan bully loh ini. Oh, ya, bukan bully ini. bukan. Oke. Iya. Nah, Bapak, kemudian cara membedakan antara lelucon atau candaan dengan bullying itu seperti apa? Biasanya itu kan kalau di Instagram ya Pak ya, Iya. biasanya saya kan buka Instagram, saya lihat-lihat di komentar kan banyak sekali lelucon-lelucon begitu. Nah, kadang ada yang, alah itu kan hanya lelucon Iya. gitu. Padahal si korban menganggap bahwa itu termasuk bullying. Iya. Bedanya apa Bapak? Jadi begini. Betty ya sebenarnya, beda Betty. tipis. Oh, Betty ya, beda ya, tipis. oke. Kalau lelucon itu kalau dilaksanakan sekali mungkin iya. Iya. Tetapi kalau sudah berulang-ulang kali dan tema lelucon itu kok itu saja, Iya. itu bisa masuk ke ranah bullying. Bullying. Iya. Kalau semuanya, kamu cantik tapi kok gemuk, itu kan, itu bisa just Iya. joke ya kan? Iya. Ya hanya guyon saja. Tetapi kalau setiap ketemu, kamu gendut, datang lagi hari berikutnya, kamu gendut lagi deh. Itu otomatis orang yang disampaikan dari pernyataan tersebut lama-lama akan menjadi terundung hatinya, ya kan? Iya. Sakit, dipikir, kemudian akhirnya Bunuh diri. bunuh diri juga bisa juga itu ya. Iya. Nah, baik Bapak, terima kasih. Kemudian tadi kan Bapak menyebutkan juga ya, kamu kok gendutan gitu kan. Itu kan kalau bahasa Tapi zaman banyak, mohon sekarang- maaf, banyak bukan ngelirik saya kan? Kok gendutan gitu kan? Enggak Bapak, enggak. Iya. Ya, cukup agak berisi aja. Gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Tadi kan Bapak menyebutkan, kamu kok agak gendutan gitu. Loh, kok gendut lagi misalkan gitu. Iya. Itu kan kalau bahasa zaman sekarang itu kan biasa kita sebut dengan body shaming, Bapak. Iya. Nah, bedanya body shaming dengan bullying itu apa, Bapak? Iya, itu lagi. Larinya ke Betty lagi ya kan? Uh-uh. Kalau body shaming, Iya. itu kan bahasa Jawanya. Iya. Itu penghinaan fisik juga kan masuknya. Iya. Iya, kamu sebenarnya itu cantik. Oh iya, iya. Tapi kok jalanmu kok kayak bebek, itu yang pertama ya kan? Iya. Yang kedua, Lucu, yang lucu. kedua, kamu tuh sebenarnya handsome. Uh-uh. Tapi cobalah perutmu kecilkan sedikit, ya sama juga ya kan? Iya. Itu bisa jadi kalau masuk dalam kelompoknya itu body shaming itu masuk di anaknya bullying sebenarnya itu. Cuma kan kadang orang yang membuli menyatakan itu kan cuma guyon saja, padahal kata-kata yang disampaikan itu sebenarnya kepada si korban itu lebih akan menyakitkan hati daripada orang yang menyampaikannya. Tuh. Begitu. Kadang kita yang menyampaikannya itu tidak sadar ternyata apa yang kita lontarkan itu termasuk dalam bullying. Itu Iya. yang selama ini tidak mungkin disadari banyak orang. betul Ya, sekali. Bapak. Baik Bapak, untuk di sekolah sendiri ya Pak ya, biasanya kan anak-anak sekolah juga tidak jarang mengalami hal seperti itu. Bagaimana sih Pak caranya anak-anak itu supaya berani untuk melaporkan ketika dia menjadi korban bullying? Ya. Entah kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Kadang mereka kan juga merasa takut. Gimana cara memulainya gitu? Ya. Menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi yang pertama kita ikut prihatin juga Mbak ya, karena memang akhir-akhir ini tradisi bullying, saya bilang tradisi kenapa? Karena kegiatan itu selalu terjadi. Iya. Khususnya di siswa-siswa tingkat sekolah. Iya. Memang pada dasarnya orang yang sudah dibully, Iya. kalau dia itu merasa tidak punya teman, maka dia dimanapun tempat dia akan merasa tersisihkan, termalukan, sama tidak kayak orang yang tidak dipakai dengan orang lain, ternyata banyak rundungan itu. Kalau menurut saya, bagaimana cara siswa itu menghadapi rundungan? Iya. Memang banyak sekali siswa pada saat dibully temannya di sekolahan, sampai rumah dia langsung masuk kamar tidur. Iya, lebih memilih diam. Ya, malah Banyak diam gitu. daripada nanti dia melapor ke orang tuanya, nanti malah beda permasalahannya. Ya, urusannya jadi panjang gitu ya. Iya, nanti otomatis dari pihak orang tua akan menyalahkan secara tidak langsung kepada sekolah. Iya. Orang tua akan menyampaikan, anak saya tak kirim ke sekolah supaya pinter. Iya. Kenapa begitu? Sekolah kok malah
pulang sekolah sedih, Iya. tidak doyan makan dan sebagainya. Sebenarnya bisa sih kita mengatasi cara itu. Yang pertama dengan memberikan kayak suatu materi, memberikan suatu pengenalan tentang apa sih bullying. Oh ya. Terus kemudian ciri-ciri bullying bagaimana. Yang pertama, yang kedua, lebih mengakrabkan sistem kekeluargaan antara guru dengan orang tua siswa, sehingga terjalin komunikasi yang enak. Iya, betul. Apapun keluhan baik orang tua kepada guru ataupun guru yang nantinya disampaikan kepada orang tua, karena mohon maaf ranah bapak dan ibu guru itu hanya di sekolah saja. Iya. Kemudian sampai di rumah sudah Kembali lagi ke orang tuanya. tuanya. Jangan sampai nanti permasalahan di sekolah munculnya malah di rumah. Iya. Permasalahan di rumah muncul di sekolah. Ya, menanggapi masalah bullying tadi, yang pertama, memang saya sangat setuju sekali apabila dalam kegiatan di sekolah dikenalkan tentang pendidikan, pengertian tentang bullying, kemudian bagaimana memupuk rasa kerjasama, solidaritas, setia kawan, sampai dengan terjalinnya juga hubungan yang harmonis antara orang keluarga, tua, orang tua dengan guru. Itu kira-kira Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bapak, bagus sekali. Ya. Lalu untuk cyberbullying Pak, kita kan sebagai guru ya Pak ya, kadang anak-anak mengalami cyberbullying, entah nanti di komen temannya, kamu kok gini. Kita kan bagaimana cara kita mengawasi Pak agar hal itu tidak terjadi gitu. Apalagi kan kita nggak semuanya mengikuti akun-akun mereka gitu. Jadi memang kalau bagaimana cara kita mengatasi khususnya cyberbullying ya, memang di era zaman sekarang ini anak tidak akan lepas dengan HP, contoh ya. Betul. HP, kemana bawa HP, tidur bawa HP, ke kamar bangun mandi tidur. bahkan tidur pakai HP, bangun tidur dibangunkan HP, mau makan diingatkan HP dan lain sebagainya. Memang kadangkala kita mungkin mengalami kesulitan manakala kita harus mengecek secara elektronik tentang bagaimana kegiatan anak-anak selama dia menggunakan HP. Cuman alangkah bijaksananya terjalin hubungan antara guru bimbingan penyuluhan, sehingga setiap tidak perlu setiap hari lah, mungkin 1 bulan sekali ada pendekatan, kemudian istilahnya ada konseling, kemudian bagaimana kalau memang kita butuh informasi, kalau kita ambil HP mereka nanti kena pasal lagi ya kan, dikira melanggar privasi itu. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu bagaimana caranya dia akan mengungkap sendiri apa permasalahannya, apa yang sedang dialaminya. Tapi kembali lagi, teknik guru untuk bisa lebih dekat dengan murid. Itu termasuk PR Anda semuanya. Terkhusus guru BK. Terkhusus guru BK ya. BK sahabat siswa ya. Kebetulan saya guru BK Bapak. Aduh, ini. Pas ya. Alhamdulillah. Kapan lah saya mau konseling ini? Boleh. Bullying ini ya. Boleh Bapak. Kami terbuka. BK harus terbuka, Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Pak terkait cyberbullying, mereka itu kan anak-anak perusahaan ya Pak ya, perusahaan internet atau media sosial itu sebetulnya bertanggung jawab atau tidak sih atas kasus-kasus cyberbullying? Ya. Kalau kita berbicara bertanggung jawab atau tidak, kita kembali ke globalnya, bahwasanya pemilik, pengusaha jaringan internet dan sebagainya, mereka adalah penjual. Oh iya, betul. Ya. Barang yang sudah mereka jual, mau dimakan mau dibuang, mereka tidak tanggung jawab. Oh iya. Tetapi tetap pada saat pelaksanaan membuka suatu usaha internet, di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dia bisa membuka sebuah layanan internet. Saya rasa di situ juga ada payung hukumnya, sehingga apapun itu, apabila terjadi suatu penyimpangan dari akibat usaha yang dia jalankan, itu saya yakin
bisalah dikondisikan dan masuk juga bisa ke ranah hukum. Iya, baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima Ya, kasih luar banyak. biasa. Aduh, di podcast Di podcast Orang-orang Smart. Orang-orang ini ya pintar, smart. ya, itu. smart. Alhamdulillah. Jujur saya agak ini Apa, Pak? dek-was Deg-was. ya, agak Deg-was apa? Deg-deg. deg-deg dan was-was ya. Oke. Aduh, terima kasih Iya, Mbak iya, Ayu iya, iya. atas kesempatannya Iya, ya kan. iya. Terima Bahagia kasih, sekali. Bapak, Oke, ya. terima kasih. Ya, saya juga terima kasih ya Bapak sudah memberikan ilmu yang luar biasa tentang bullying. Ya, harapannya Sama-sama. nanti kami sebagai guru-guru bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Iya. agar perundungan atau bullying ini tidak terjadi lagi di kalangan siswa terutama, begitu ya Pak ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih, sekali lagi. Ayu. Ya, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.